Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat berpuasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, dan bulan penuh ampunan, serta berlipat gandanya amal-amal perbuatan kita. Jadi meskipun di tengah pandemi, bulan Ramadan tetaplah bulan yang istimewa. Kali ini saya akan membagikan tips atau cara untuk mengenalkan atau mengajarkan anak puasa. Dalam hal ini yaitu anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa di mana anak mengenal hal-hal baru atau belajar hal-hal baru. Nah, untuk itu kita bisa mengenalkan puasa Ramadan kepada anak. Bagaimana caranya? Check it out. Cara mengajarkan anak berpuasa yaitu dengan kibar. Apa itu kibar? Kibar adalah konsep, ingatkan, bertahap, amunisi, dan reward. Yang pertama yaitu konsep puasa. Nah, di sini kita mengajarkan kepada anak konsep dari puasa. Apa sih puasa itu? Yang pertama kita menjelaskan kepada anak bahwasanya puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus mengikuti atau melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, kita mengajarkan kepada anak, kita jelaskan bahwa puasa yaitu menahan lapar dan haus mulai subuh sampai dengan maghrib. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan contoh kepada anak-anak bahwa makhluk ciptaan Allah itu tidak hanya manusia saja yang berpuasa, ada juga hewan yang berpuasa. Seperti ketika ayam bertelur dan mengerak telur-telurnya, maka dia tidak akan makan dan juga minum. Nah, seperti contoh lagi yaitu ulat. Ketika ulat sebelum dia berubah menjadi kupu-kupu, dia akan menjadi kepompong terlebih dahulu. Nah, pada saat dia menjadi kepompong, dia tidak makan dan juga tidak minum. Kemudian kita bisa menjelaskan kepada anak manfaat dari puasa. Manfaat dari puasa yang pertama yaitu untuk mengistirahatkan tubuh kita. Mobil saja ketika dia dipakai terus-menerus tidak ada istirahatnya, maka mobil tersebut akan cepat rusak. Sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita ini selama 1 tahun sudah sangat bekerja dengan keras. Kita selalu makan dan minum, tubuh kita selalu mengolah makanan dan minuman kita. Nah, untuk itu kita perlu berpuasa untuk mengistirahatkan tubuh kita. Kemudian manfaat puasa yang kedua yaitu untuk mengajarkan empati kepada anak. Kita ini cukup beruntung karena kita bisa makan setiap hari, bahkan satu hari kita bisa makan 3 kali. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Banyak sekali orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Mereka hanya bisa makan satu hari sekali, bahkan mereka bisa sehari itu tidak makan. Nah, untuk itu kita bisa mengajarkan kepada anak rasa empati kepada orang-orang yang tidak bisa menikmati makanan seperti kita. Yang kedua yaitu ingatkan. Jadi kita mengingatkan kepada anak jauh-jauh hari. Nah, seperti misalnya 2 minggu sebelum puasa atau 1 minggu sebelum puasa. Nah, itu kita ingatkan kepada anak, oh sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Mama senang deh kalau misalkan adik mau ikut puasa, bunda senang deh kalau kakak mau ikut puasa. Nah, seperti itu. Jadi anak mengetahui bahwasanya bulan puasa ini sudah dekat. Kemudian anak juga bisa memiliki inisiatif untuk ikut berpuasa. Yang ketiga yaitu bertahap. Kita melatih anak berpuasa dengan cara bertahap dan perlahan-lahan. Untuk hari pertama, anak bisa berpuasa sejak pagi sampai dengan jam 9. Nah, setelah itu anak boleh berbuka. Kemudian di hari kedua, ketika anak jam 9 sudah mampu, masih kuat untuk berpuasa, maka ditingkatkan lagi ke jam 10. Kemudian di hari ketiga, ketika anak sudah bisa melewati jam 10, maka bisa ditingkatkan lagi ke jam 11. Nanti ditingkatkan lagi jam 12, jam 1, jam 2, dan seterusnya sampai dengan anak bisa melakukan puasa 1 hari penuh. Nah, ketika anak melakukan puasa dari jam 9
jam 10, jam 11 itu anak boleh berbuka. Setelah berbuka, anak bisa melanjutkan puasa lagi untuk melatih dirinya agar menahan lapar dan haus lebih lama, sehingga nanti anak bisa melakukan puasa sampai dengan 1 hari penuh. Yang keempat yaitu amunisi. Nah, ketika seharian anak berpuasa, tubuhnya ini yang pasti tidak memasukkan makanan dan minuman, sehingga kita harus memberikan makanan-makanan yang bergizi kepada anak. Atau kita juga bisa bertanya kepada anak, adik nanti kalau berbuka mau makan apa, seperti itu. Atau kita bisa membuatkan makanan kesukaan anak, jadi anak lebih bersemangat untuk berpuasa. Nanti kalau misalkan adik bisa berpuasa 1 hari penuh, nanti mama bikinin makanan kesukaan adik. Nah, seperti itu, jadi anak akan semangat untuk berpuasa. Yang terakhir atau yang kelima yaitu reward. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu hal-hal yang besar, cukup dengan kita close, kita beri tepuk tangan, atau kita kasih tos, atau kita bisa memberikan pujian seperti kamu hebat, kamu pintar, seperti itu. Hari ini adik kan sudah bisa berpuasa sampai jam 9, besok tambah lagi ya jam 10. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan motivasi, kita berikan support kepada anak, itu akan sangat berarti agar anak bisa lebih bersemangat lagi untuk berpuasa. Nah, itu tadi sedikit tips atau cara untuk mengajarkan anak berpuasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.